Film dibuka dengan suasana di acara hajatan. Di sana terlihat seorang perempuan bernama Ningsih yang tengah sibuk meracik jamu dari pabrik Wani Waras untuk disajikan kepada para tamu. Namun suasana hatinya sedang buruk. Ia marah dan kecewa karena sang kekasih, Rahman, belum juga melamarnya. Rahman yang berprofesi sebagai polisi memang selalu sibuk dengan tugasnya, membuat Ningsih merasa diabaikan. Saat Rahman akhirnya berniat memberikan cincin tanda keseriusan, panggilan darurat dari komandannya pun datang. Ia pun terpaksa meninggalkan acara untuk menangani kasus penting. Tak lama setelah kepergiannya, suasana hajatan yang semula meriah mendadak berubah mencekam. Sebuah mobil melaju ugal-ugalan dan menabrak acara tersebut. Para warga pun sontak panik dan marah. Mereka segera memeriksa pengemudi mobil yang menabrak acara tersebut. Awalnya mereka mengira sopir itu mabuk berat. Namun dugaan itu langsung sirna saat mereka melihat kenyataan mengerikan. Sopir tersebut ternyata telah berubah menjadi zombie dan secara brutal menggigit warga di sekitarnya. Film lalu bergeser mundur 5 jam sebelum kekacauan terjadi. Di pabrik Wani Waras, para pekerja tengah sibuk meracik formula jamu terbaru. Konon jamu ini memiliki khasiat luar biasa, bisa membuat seseorang tetap awet muda. Mereka menamainya Abadi Nanjaya. Sebelum dipasarkan secara luas, jamu tersebut akan diuji coba terlebih dahulu oleh dua pemilik saham terbesar pabrik Wani Waras, Pak Sadimin dan Ibu Grace. Cerita kemudian berfokus kepada keluarga Pak Sadimin. Meski sudah berusia lanjut, Sadimin hidup bergelimang harta dan memiliki istri muda cantik bernama Karina. Dari istri pertamanya yang telah meninggal, ia memiliki 2 anak, Kenes dan Bambang. Kenes telah menikah dengan pria bernama Rudi dan mereka dikaruniai seorang anak kecil bernama Raihan. Sementara itu, Bambang masih menjadi jomblo, pengangguran yang menghabiskan waktu dengan main game dan koleksi mainannya. Kini kondisi Pak Sadimin memang sudah menua. Ia merasa sudah waktunya pensiun dan bahkan berniat untuk menjual pabrik Wani Waras. Alasannya sederhana, setelah puluhan tahun berjalan, bisnis jamu itu tidak pernah berkembang signifikan dan menurutnya sudah saatnya berhenti. Jika pabrik itu dijual, uangnya akan dibagikan oleh Pak Sadimin untuk istri mudanya dan kedua anaknya. Sementara itu, kehidupan rumah tangga Kenes dan Rudi sedang berada di ujung tanduk. Rudi ketahuan berselingkuh dan Kenes pun mantap untuk menggugat cerai. Kebetulan mereka sedang membutuhkan uang. Setelah bercerai nanti, Kenes berencana membuka usaha sendiri agar bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi pada Rudi, sekaligus membesarkan Rehan seorang diri. Karena itulah mereka memutuskan untuk datang ke rumah Pak Sadimin, berharap bisa mendapat bagian uang dari hasil penjualan pabrik. Sesampainya di sana, Kenes tampak dingin terhadap Karina, bahkan tak menyapanya sama sekali. Ternyata di masa lalu, Kenes dan Karina adalah sahabat dekat semasa SMA. Namun kini hubungan mereka memburuk karena Karina justru menikah dengan ayah Kenes sendiri. Sejak saat itu, Kenes menaruh rasa benci dan curiga, menganggap Karina hanya mengejar harta dan warisan keluarga. Beberapa saat kemudian, setelah Pak Sadimin selesai mandi, ia mendapati sesuatu yang mengejutkan. Wajahnya tampak lebih muda, uban di kepalanya menghitam kembali, kulitnya terlihat segar. Padahal sebelum mandi, ia sempat meminum jamu Abadi Nanjaya, racikan terbaru dari pabrik Wani Waras. Melihat perubahan drastis itu, semua orang terkejut dan tak percaya. Dan di saat itulah Pak Sadimin benar-benar yakin bahwa jamu Abadi Nanjaya adalah penemuan luar biasa yang akan mengubah segalanya. Pak Sadimin benar-benar yakin bahwa jamu Abadi Nanjaya akan meledak di pasaran karena khasiatnya yang luar biasa. Keyakinan itu membuatnya kembali percaya diri dan membatalkan niat untuk menjual pabrik Wani Waras. Menurutnya, dengan hadirnya jamu Abadi Nanjaya, masa depan pabrik akan semakin cerah dan berkembang pesat. Namun keputusan itu justru membuat keluarganya kecewa. Mereka yang semula berharap pabrik dijual agar mendapat bagian uang, kini kehilangan harapan. Di tengah perdebatan yang semakin panas, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Pak Sadimin merasakan nyeri hebat di tubuhnya. Ia memegangi lehernya dan semua orang terkejut melihat luka mengerikan di bagian belakang lehernya. Ternyata itu adalah efek samping dari jamu Abadi Nanjaya. Tak lama kemudian, Sadimin muntah darah, membuat seluruh keluarga panik dan ketakutan. Karina buru-buru memerintahkan Bu Surti, pembantu rumah itu, untuk memanggil Pardi si sopir agar segera membawa Sadimin ke rumah sakit. Namun, sebelum sempat dibawa, Rehan melihat hal yang jauh lebih menyeramkan. Tubuh kakeknya dipenuhi lubang-lubang kecil yang menjijikan. Dan secara tiba-tiba, Pak Sadimin bangkit kembali namun bukan sebagai manusia biasa.
Ia berubah menjadi sosok menyeramkan layaknya zombie. Matanya kosong, tubuhnya kaku dan langsung menyerang keluarganya sendiri. Kebetulan saat itu Pardi, sopir di rumah tersebut, baru saja datang. Namun nahas begitu masuk, ia langsung diserang dan digigit oleh Pak Sadimin yang sudah berubah menjadi zombie. Tak berhenti di situ, sopir lainnya Pak Aris juga menjadi korban serangan. Wajahnya berlumuran darah akibat muncratan dari mulut Pak Sadimin. Untungnya Bambang sempat datang dan menolongnya, meski akhirnya ia pun ikut menjadi target serangan. Dalam situasi terpojok dan tanpa pilihan lain, Bambang terpaksa menembak ayahnya sendiri demi menyelamatkan diri. Peluru itu menembus kepala Pak Sadimin dan akhirnya Pak Sadimin pun tewas. Setelah kejadian mengerikan itu, Pak Aris sang sopir tampak sangat trauma. Ia langsung pergi meninggalkan rumah. Sementara itu Karina menangis histeris, namun bukan karena harta. Ia benar-benar kehilangan sosok yang ia cintai selama ini. Ternyata cintanya pada Pak Sadimin tulus, bukan karena uang semata. Di sisi lain, Bambang dan Kenes masih terpukul berat. Mereka tak menyangka semuanya akan berakhir secepat itu. Bambang dipenuhi rasa bersalah karena telah menembak ayah kandungnya sendiri. Namun ketegangan belum berakhir. Tak lama kemudian, Pardi yang sebelumnya digigit kini berubah menjadi zombie. Sama seperti di film zombie pada umumnya, siapapun yang tergigit akan berubah menjadi makhluk yang sama. Pardi langsung menyerang semua orang di rumah itu. Karina berusaha melawan, menendang tubuh Pardi yang mengamuk. Tapi serangan itu justru membuat Imah, salah satu pembantu, tergigit dan ikut terinfeksi. Di luar rumah, Bambang yang berada di dalam mobil melihat semua kekacauan itu lewat kaca spion. Ia melihat Imah sudah berubah menjadi zombie dan mulai menyerang. Karena belum paham situasinya, Kenes malah mendekati Imah tanpa sadar bahaya di depannya. Namun ketika Imah hendak menggigitnya, Bambang dengan sigap menabrak tubuh Imah hingga badannya hancur terlindas mobil. Sementara itu, Karina, Rudi, dan Rehan segera berlari meninggalkan rumah, berusaha menyelamatkan diri dari serangan zombie. Dan di saat bersamaan, Kenes dan Bambang mulai sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukan hal biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi. Mereka segera berlari masuk ke dalam rumah untuk memastikan keadaan Rehan, si kecil, dan Rudi. Namun betapa terkejutnya Kenes ketika mendapati rumah kosong. Rehan dan Rudi sudah tidak ada. Saat masih kebingungan mencari, Kenes dan Bambang justru berhadapan dengan zombie Bu Surti. Keduanya panik dan langsung berlari menyelamatkan diri menuju mobil di luar rumah. Namun sesampainya di halaman, mereka mendapati hal yang lebih mengerikan. Mayat Imah yang sebelumnya terlindas mobil telah menghilang. Tak lama kemudian, Imah muncul kembali, namun kali ini dalam kondisi menyeramkan. Hanya setengah badan, merangkak dan mengerang layaknya makhluk neraka. Sementara itu, Pak Aris, sopir yang sempat kabur dari rumah, ternyata juga sudah terinfeksi. Entah karena tergigit atau terminum darah Pak Sadimin. Virus zombie kini menguasai tubuhnya. Dalam keadaan kehilangan kesadaran, ia menabrakkan mobilnya ke acara hajatan, dan di sanalah ia mulai menggigit para tamu satu persatu. Adegan ini ternyata terhubung dengan pembuka di film tadi. Dari sinilah virus zombie mulai menyebar luas tak terkendali. Sementara itu, Karina, Bu Surti, Rudi, dan Rehan berlari menuju area hajatan. Di sana mereka menemukan sebuah mobil pickup hitam, berharap bisa digunakan untuk kabur. Sayangnya mobil itu tak bisa dinyalakan karena kuncinya tidak ada. Tiba-tiba zombie Pardi muncul mencium bau manusia di sekitar mobil. Mereka pun bergegas bersembunyi di balik kendaraan itu. Sementara Bu Surti dan Raihan bersembunyi di bawah mobil. Namun tempat persembunyian itu akhirnya ketahuan. Zombie Pardi menyerang dengan brutal. Karena berusaha melawan, menusuk leher zombie itu dengan garpu taman yang ada di dekatnya. Tak lama kemudian, hujan deras turun, membuat suasana semakin mencekam. Anehnya, saat air hujan mengguyur tubuh zombie itu, makhluk tersebut mendadak terdiam, seolah kehilangan kekuatan untuk bergerak. Mereka segera melarikan diri dari lokasi kejadian. Menariknya, hal ini mirip dengan serial Zona Merah, di mana para zombie akan diam setiap kali hujan turun. Kenes dan Bambang akhirnya berhasil kabur menggunakan mobil menuju daerah pemukiman warga. Dalam perjalanan, Kenes menelpon Rudi, dan Rudi mengatakan bahwa ia, Karina, dan Rehan berada di sekitar lokasi hajatan. Kenes pun memutuskan menyusul mereka ke sana. Sementara itu, Rudi, Rehan, Karina, dan Bu Surti mencoba bersembunyi di sebuah rumah kosong, sambil menunggu kedatangan Kenes dan Bambang. Namun sebelum sempat masuk, Bu Surti diserang oleh zombie Pardi hingga tak bisa diselamatkan. Tak lama kemudian, Kenes tiba di dekat rumah tempat Rudi bersembunyi. Ia melihat rumah itu sudah dikepung oleh banyak zombie.
Dalam kepanikan, Keynes menekan klakson mobilnya, berharap mengalihkan perhatian para zombie. Benar saja, suara keras klakson menarik semua zombie mendekat ke arah mobil Keynes dan Bambang. Di dalam rumah, Rudy, Raihan, dan Karina berusaha mengisi amunisi dan memulihkan tenaga. Mereka memakan apapun yang bisa ditemukan di rumah itu agar tetap kuat menghadapi teror yang tak berkesudahan ini. Saat situasi mulai sedikit tenang, mereka memutuskan untuk keluar dari rumah dan menuju mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Pak Aris. Namun, mobil itu sudah rusak parah, tidak bisa dijalankan sama sekali. Belum sempat mencari jalan lain, zombie Bu Surti kembali muncul, dan mereka pun berlari menyelamatkan diri. Beruntung mereka menemukan sebuah rumah lain yang tidak terkunci dan segera masuk ke dalamnya. Namun Rudy tidak ikut masuk, ia memilih melawan zombie Bu Surti lebih dulu. Tak lama kemudian, Rudy akhirnya masuk ke dalam rumah dengan tubuh berlumuran darah, tapi berhasil menumbangkan zombie Bu Surti. Sayangnya, kemenangan itu hanya sementara. Rudy ternyata sudah tergigit. Ia mulai merasakan gejala perlahan berubah menjadi zombie. Dalam sisa kesadarannya, Rudy memeluk Raihan erat, meminta maaf karena selama ini Raihan selalu menyaksikan pertengkaran orang tuanya. Dengan suara bergetar, Rudy mengatakan bahwa ia sangat menyayangi putranya, sebelum akhirnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Di sisi lain, mobil Keynes dan Bambang terus melaju kencang, namun karena panik, mereka kehilangan kendali dan nyaris tertabrak truk. Bambang membanting setir membuat mobil mereka terpental dan terjun ke area sawah. Menghantam tanah dengan keras membuat semuanya semakin kacau. Untungnya Keynes dan Bambang masih selamat dari kecelakaan itu. Tak lama kemudian mereka dihampiri oleh supir truk yang berhenti di dekat lokasi. Namun situasi berubah drastis ketika rombongan zombie datang menyerang dari arah belakang. Para zombie menyerang siapapun yang ada di sekitar truk, membuat suasana menjadi kacau dan penuh jeritan. Tanpa berpikir panjang, Keynes dan Bambang segera melarikan diri menuju kantor polisi yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Sesampainya di kantor polisi, di dalamnya banyak tumpukan petasan di atas meja. Dengan napas tersengal dan wajah panik, Keynes dan Bambang melapor kepada petugas, memberitahukan bahwa banyak orang di luar yang telah mati dan berubah menjadi makhluk menyeramkan. Sementara itu, di tempat lain, Rudy yang sebelumnya tergigit kini benar-benar berubah menjadi zombie. Ia mulai menyerang anaknya, Raihan, serta Karina yang berusaha mati-matian melindungi Raihan. Rudy menghantam dan mendobrak pintu dengan kekuatan penuh, mencoba menerobos masuk ke dalam ruangan tempat mereka bersembunyi. Dengan sekuat tenaga, Karina menahan pintu, namun kekuatan zombie Rudy jauh lebih besar. Saat pintu akhirnya jebol, Rudy tersungkur ke depan dan perutnya tertusuk gagang besi. Tubuhnya pun terjebak, tak bisa bergerak lebih jauh, hanya menggeram dan menggapai-gapai dengan ganas. Dalam keadaan mencekam itu, Karina dan Raihan terdiam ketakutan. Dan tak lama setelah itu datanglah Ningsih yang ternyata masih hidup dan menjadi saksi dari kekacauan mengerikan tersebut. Ternyata rumah tempat mereka bersembunyi adalah milik Ningsih sendiri. Ia berhasil selamat dari serangan zombie yang terjadi di acara hajatan sebelumnya. Begitu masuk ke rumah, Ningsih terkejut melihat Karina dan Raihan sudah ada di sana. Dengan panik, Karina menjelaskan bahwa mereka tidak tergigit dan rumah itu kebetulan tidak terkunci sehingga mereka memilih bersembunyi di dalamnya. Sementara itu, di luar sana, para polisi mulai memeriksa situasi. Namun betapa terkejutnya mereka ketika melihat para zombie berkeliaran di jalan. Kengerian pun terjadi, para polisi diserang dan digigit satu persatu. Komandan polisi yang selamat masuk ke dalam kantor polisi lalu memerintahkan Rahman untuk menutup pintu kantor. Rahman bersama Keynes dan Bambang segera menghalangi pintu dengan rak lemari dan berbagai benda berat lainnya. Namun keadaan semakin memburuk saat mereka menyadari bahwa komandan ternyata sudah tergigit. Tubuhnya perlahan mulai berubah dan dalam hitungan menit ia benar-benar menjadi zombie. Bambang panik dan meminta Rahman untuk menembak komandannya. Tapi Rahman menolak karena bagaimanapun komandan itu adalah atasannya. Bambang dengan tegas berkata, dia bukan manusia lagi. Tanpa berpikir panjang, Bambang merebut pistol Rahman dan menembak komandan itu. Namun sayangnya pelurunya tidak tepat mengenai kepala. Zombie komandan masih hidup dan terus menyerang mereka dengan ganas. Setelah perjuangan sengit, akhirnya mereka berhasil mengurung zombie itu di dalam jeruji besi penjara. Di tengah keheningan setelah pertarungan, Keynes mulai gelisah. Ia tampak sangat khawatir karena teleponnya kepada Rudy, sang suami, tak kunjung diangkat. Dia sangat khawatir dengan keadaan Raihan. Namun Bambang, adiknya, mencoba menenangkannya. Ia yakin Raihan akan selamat karena anak itu cerdas dan tahu cara bertahan. Tak lama kemudian ponsel Keynes berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ternyata itu Karina. Ia menelpon menggunakan ponsel milik Mbak Ningsih. Dalam panggilan itu, Karina mengabarkan bahwa ia bersama Raihan dan mereka dalam keadaan aman, berlindung di rumah Mbak Ningsih. Namun kabar buruk datang. Rudy, suami Keynes, telah berubah menjadi zombie. Mendengar hal itu, Keynes tak kuasa menahan tangis.
Sementara itu para zombie mulai mengepung kantor polisi tempat mereka berlindung. Situasi semakin genting. Rahman segera meminta bantuan ke Polres, tapi setelah lama menunggu tak ada bala bantuan yang datang. Akhirnya Rahman, Bambang, dan Kenes memutuskan naik ke loteng untuk melihat keadaan di luar. Dari atas mereka melihat kenyataan mengerikan. Pasukan bantuan dari Polres sudah dibantai habis oleh para zombie. Kenes kembali menelpon Karina. Dengan suara bergetar, ia berpesan bahwa jika dirinya tidak selamat, Karina harus menjaga Raihan dan pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Karina pun berjanji akan melakukannya. Di atas loteng, Rahman dan Bambang masih bertahan. Rahman kebingungan, berusaha memahami mengapa warga desa bisa berubah menjadi zombie. Tiba-tiba terdengar lantunan azan menggema. Anehnya para zombie tampak bereaksi terhadap suara itu. Mereka berjalan ke arah masjid. Saat muazin masih mengumandangkan azan, zombie-zombie itu menyerbu dan menggigitnya, membuat suara azan seketika terhenti. Untuk memastikan dugaan mereka, Rahman menyalakan sebuah petasan dan melemparkannya ke arah sawah. Benar saja, suara ledakan itu langsung menarik perhatian para zombie. Dugaan mereka terbukti, para zombie memang peka terhadap suara keras. Hari mulai gelap dan situasi semakin genting. Kantor polisi tempat mereka berlindung bisa jebol kapan saja. Rahman pun menyusun rencana. Ia mengusulkan agar mereka memanfaatkan stok petasan hasil razia untuk mengalihkan perhatian para zombie. Caranya, mereka harus melemparkan petasan itu sejauh mungkin agar gerombolan zombie beralih ke suara tersebut. Caranya, mereka harus melemparkan petasan itu sejauh mungkin dari kantor polisi agar gerombolan zombie beralih ke arah suara. Setelah mengenakan perlindungan seadanya, mereka bersiap bergerak menuju truk yang terparkir di depan. Rencana mereka sederhana, lempar petasan, alihkan perhatian, lalu kabur menggunakan truk itu. Namun kenyataan tak seindah rencana. Saat mencoba menyalakan petasan pertama, ledakannya justru terjadi di dalam kantor polisi, membuat para zombie semakin menyerbu masuk. Dengan cepat Rahman mencoba lagi, kali ini menggunakan petasan besar. Ledakan keras melesat jauh dari kantor polisi dan berhasil menarik perhatian para zombie. Begitu gerombolan itu beralih arah, Rahman, Kenes, dan Bambang segera berlari keluar. Namun di luar mereka mendapati kenyataan lain. Jumlah zombie sudah terlalu banyak. Gerombolan itu menyerang dari segala arah. Beruntung Rahman sempat melatih mereka cara menembak. Dengan sigap mereka melawan dan menembaki zombie yang mendekat satu persatu. Namun jumlah zombie yang terus berdatangan membuat Kenes, Bambang, dan Rahman akhirnya terkepung. Para zombie berusaha menggigit mereka, tapi untungnya mereka masih mengenakan pelindung sehingga tidak terkena gigitan. Situasi terasa benar-benar tanpa harapan. Namun tiba-tiba hujan turun sangat deras. Ajaibnya begitu air hujan menyentuh tubuh para zombie, mereka langsung diam dan tenang, tak lagi bergerak. Di sisi lain, di rumah Ningsih, Karina dan yang lain juga melihat hal serupa. Para zombie di sekitar rumah ikut membeku karena suara dan derasnya air hujan. Ini menjadi kesempatan mereka untuk kabur. Ningsih segera mengeluarkan motornya dan mereka bertiga bersiap melarikan diri. Namun tepat ketika hendak berangkat, zombie Rudy yang sebelumnya terjebak di gagang besi tiba-tiba berhasil melepaskan diri. Untungnya mereka sempat menyalakan motor dan melaju menjauh secepat mungkin. Sementara itu di sisi lain, Kenes, Bambang, dan Rahman berusaha menuju ke truk. Tapi belum sempat mereka naik, hujan mendadak berhenti. Seketika para zombie kembali menjadi agresif dan menyerang dari segala arah. Bambang dan Rahman berusaha menahan serangan itu, sementara Kenes berlari masuk ke dalam truk. Dengan cepat Kenes menyalakan mesin dan membunyikan klakson keras-keras untuk menarik perhatian zombie agar menjauh dari Bambang dan Rahman. Taktik itu berhasil, keduanya pun sempat melarikan diri lewat area sawah. Di waktu bersamaan, Ningsih, Karina, dan Rehan melaju dengan motor mereka. Namun di tengah jalan, motor tiba-tiba mogok. Dari kejauhan, Kenes melihat mereka bertiga yang kini dalam bahaya karena zombie mulai mendekat. Tanpa berpikir panjang, Kenes membuka jendela truk dan menyalakan mercon, menciptakan ledakan besar yang mengalihkan perhatian para zombie. Berkat aksinya, Ningsih, Karina, dan Rehan berhasil selamat. Dan akhirnya setelah melewati semua teror dan kekacauan itu, Kenes pun kembali bertemu dengan anak kesayangannya, Raihan. Namun ketenangan mereka tak bertahan lama karena teror para zombie kembali menghantui. Mereka segera naik ke truk dan dengan nekat Karina mengambil alih kemudi. Ia menginjak pedal gas sekuat tenaga, melaju dengan kecepatan tinggi sambil menabrak para zombie yang mencoba menghadang. Namun karena terlalu cepat, rem truk tiba-tiba blong. Karena panik, membanting setir hingga akhirnya truk menabrak kantor polisi. Bangunan itu runtuh seketika, tapi beruntung mereka semua selamat. Di sana ternyata sudah ada Rahman dan Bambang yang sedang menunggu. Namun nahas menimpa Bambang, tubuhnya tertimpa reruntuhan dan kakinya terjepit di bawah puing-puing. Mereka berusaha mengangkatnya tapi sia-sia. Bambang benar-benar terjebak.
Sementara itu Rahman akhirnya bertemu kembali dengan Ningsih, kekasihnya. Namun pertemuan itu berlangsung di tengah kekacauan karena para zombie mulai menyerbu masuk lewat pintu utama kantor polisi. Mereka datang dalam jumlah besar, bahkan ada yang berhasil menyelinap lewat celah mobil. Rahman dan Bambang menembaki mereka sekuat tenaga. Dalam kekacauan itu muncul sosok zombie Rudi dengan penuh emosi. Keynes menembaknya tepat di kepala hingga terjatuh. Situasi semakin genting. Menyadari dirinya tak bisa diselamatkan, Bambang meminta Keynes, Karina, dan Raihan untuk segera pergi. Ia tahu dirinya hanya akan menjadi beban. Dengan suara tenang namun tegas, Bambang berkata agar mereka pergi sejauh mungkin dan jangan menoleh ke belakang. Sementara itu, Ningsih hanya bisa ketakutan menyaksikan semuanya dengan tubuh gemetar di tengah suara tembakan dan jeritan zombie yang semakin mendekat. Ia berjalan mundur tanpa sadar bahwa di balik jeruji besi masih ada zombie Pak Komandan. Dalam sekejap, Ningsih pun tergigit. Rahman terkejut dan sangat marah. Ia merasa gagal melindungi wanita yang ia cintai. Dalam kondisi kacau dan penuh emosi, Rahman kehilangan fokus. Para zombie berhasil membobol kantor polisi. Dan nahas, Rahman juga tergigit tepat di samping Ningsih. Di saat-saat terakhir, Rahman meraih tangan Ningsih dan menyerahkan cincin yang selama ini belum sempat ia berikan. Dengan suara bergetar, ia berjanji akan selalu mencintainya sampai kapanpun. Mereka berdua pun meregang nyawa dalam keadaan berpegangan tangan. Sementara itu, Bambang melihat bensin dari mobil truk mulai bocor. Ia mendapatkan ide gila, membuat ledakan besar menggunakan petasan agar semua zombie di kantor polisi musnah. Beruntung, Keynes, Karina, dan Rehan sudah berada di luar gedung. Beberapa detik kemudian, ledakan dahsyat pun terjadi. Kantor polisi meledak hebat, dilahap si jago merah, diiringi suara letusan petasan yang memenuhi langit malam. Semua zombie di sana lenyap bersama kobaran api. Karina dan Rehan bersiap melarikan diri menggunakan motor yang masih tersisa. Namun sebelum berangkat, Keynes menyadari sesuatu yang mengerikan. Tangannya telah tergigit oleh zombie. Ia sadar waktunya tidak lama lagi. Dengan air mata menetes, Keynes meminta maaf pada anaknya karena tak bisa ikut pergi. Ia memohon kepada Karina untuk menjaga Rehan sebagaimana janjinya tadi. Karina pun membawa Rehan pergi meninggalkan Keynes sendirian. Dengan tekad terakhirnya, Keynes menyalakan petasan untuk menarik perhatian para zombie agar Karina dan Rehan bisa kabur dengan selamat. Dan sebelum para zombie sempat mendekat, Keynes mengangkat pistolnya menembak dirinya sendiri agar ia tidak sempat berubah menjadi salah satu dari mereka. Saat Karina dan Rehan melajukan motornya, masih terlihat ada satu zombie yang masih mengejarnya. Hingga di akhir video, kita diperlihatkan dengan Ibu Grace dan suaminya yang tengah bersiap untuk pergi. Ketika Ibu Grace hendak mandi, ia menyaksikan perubahan pada tubuhnya yang kini terlihat lebih muda berkat minum sampel ramuan abadi nan jaya. Dan film pun berakhir.